Kenapa sih kamu ngerjain P5 kali ini? Ya, kita kan ngerjain. Hai guys, kami guys, Portuan Mor. Hari ini kita akan membahas tentang P5 yang bintang tamunya adalah Afid dan Dedaita. Dari mana? Dari kelas 10. Oh iya, dengar-dengar ada itu ya, P5 ya? Iya, paling kedua di tahun ini. Apa yang kamu kerjain sih dalam kerjaan P5 kali ini? Kita kebetulan ngerjain temanya itu yaitu keberlanjutan. Kita buat ekobrik. Nah, ekobrik itu tuh kayak bisa dijadiin alternatif itu loh buat mengurangi sampah di sekolah maupun kayak tempat-tempat umum itu, kayak misalnya kayak bikin solar atau kayak kamu sebelah gitu loh yang kayak bakal ngasih sampah, ngasih kemasan es atau makanan gitu kan. Terus kalian ini mulai P5 dari tanggal berapa sih kira-kira? Mulai P5 dari tanggal 6 sampai 24 Februari. Kenapa sih kamu ngerjain P5 kali ini? Ya, kita kan ngerjain ini karena proyek kan P5 itu kayak itu loh pengganti kalau kita materi kan kita nggak dapat kayak ilmu yang lain, jadi kan itu kayak alternatif itu loh. Di samping kita dapat materi, kita juga dapat belajar dengan yang lain. Kamu dapat tema apa? Aku dapat tema kehidupan keberlanjutan. Tujuan kehidupan keberlanjutan itu? Nah, di dalam itu kan kita dari awal kan dari proposal kita tuh dibuat itu kan kayak harus tahu latar belakangnya gitu kan. Nah, dari itu keberlanjutan tuh kayak kita tuh bisa mengolah sampah gitu, kita harus bisa kayak ya mengurangi lah minimal. Ya, seperti mengurangi sampah gitu loh, jangan di sekolah atau di rumah. Nah ini adalah kembali juga. Ya, ya. Gimana sih proses pengerjaan kalian selama pelaksanaan P5 kali ini? Nah, itu kita tuh pertama harus buat proposal, kita harus nyiapin kayak latar belakang sama kayak gitu-gitulah. Kita harus tahu dulu tentang ekobrik ini. Ya, tadi kan proses ekobriknya pertama itu kan kita mencari sampah, dan kedua itu kita bakalan cuci sampah, dan kan sampahnya itu dibuka dulu, nanti dikasih sabun, habis itu nanti di itu apa namanya dikeringkan, biasanya dikeringkan di lapangan. Kalau mendung, Ya kalau mendung sih itu bisa pakai lap itu loh, tapi kan kita harus mencari apa namanya angin dulu supaya agak kering gitu loh. Kayak abis buat tuh kita dikasih di angin-angin gitulah. Iya. Ya. siapa aja sih yang terlibat dalam P5 kali ini? Semua kelas 10, soalnya kalau kelas 11 sama kelas 12 kan masih pakai kurtilas, jadi nggak ada banyak kurikulum gini loh, nggak ada P5. Wah, kalau gitu kira-kira kalian itu pembuatan ekobriknya itu gimana aja sih? Apakah di kelas atau boleh keluar-luar? Di tempatnya sih pembuatannya di SMA 1 Lari, terus pembuat ekobriknya itu di dalam kelas. Soalnya kalau di luar kelas itu bisa mengganggu kakak kelas sama kelas-kelas yang lain. Paling kita keluar cuma mau menjemur sama menyuci. Pasti perasaan yang kamu rasakan saat P5 kali ini berlangsung? Ya kita senang, Senang. Ya kita juga itu kalau ada P5 itu lebih senang, soalnya kita itu bisa gotong royong sama-sama gitu loh, saling kompak. Terus waktu pengerjaan bagian apa yang membuat kalian merasa senang? Ya, membuat saya senang itu pas bagian itu loh, untuk bersamaannya. Jadi itu kan kita kalau bersama-sama itu jadinya seneng kan. Jadi semuanya kan bisa bekerja, jadi nggak ada yang nganggur gitu loh. Ya, kalau yang buat kamu gitu apa? Ya itu pas mencari sampah, soalnya kan kalau di sekolah sampahnya itu kan terbatas. Jadi kita itu bisa bawa sampah dari rumah, itu loh supaya bisa mengurangi itu limbah sampah-sampah. Wah, pengalaman apa saja sih yang kalian dapatkan selama P5 ini berlangsung? Ya pengalaman kita itu kita menjadi senang, dan kita itu gimana ya kayak mandiri gitu loh. Soalnya kan kita apa-apa sendiri, paling guru datang cuma ngasih bimbingan atau tutorial atau gimana lah gitu. kita dulu lebih berpikir lebih jauh sih, karena kayak harus punya kayak ya kita harus keluar dari zona nyaman Itu
kita nggak cuma ya gitu-gitu doang lah biasanya. Menurutnya pengalaman yang kalian dapat nih bermanfaat nggak sih buat kehidupan kalian ke depannya? Ya sangat bermanfaat banget. Soalnya kan sampah itu kan jadi hal yang biasa kan, maksudnya kayak di setiap rumah, di setiap tempat kita masih ada sampah kan, dan itu kita tuh harus lebih effort gitu buat ngolahnya gitu kan, nggak cuma dirongsokin ya dibawa TPA. Apalagi ya kan negara kita itu penyumbang sampah terbesar. Iya, apalagi buahnya itu laut. Iya, sampai itu kan sedikitnya tuh pada makannya sampah. Ya, sanggup. Jadi kita harus lebih bisa ya. Iya. Pengalaman apa sih yang bisa kalian terapin waktu kegiatan P5 kali ini? Bisa nggak sih diterapin di kehidupan kalian sehari-hari? Ya bisa. Soalnya kan ekobrik atau kayak tanda serbaguna ketika itu kan gampang kan bikinnya, kita apa lihat tutorial dulu kayak cara-cara bikinnya kan. Ya, tapi kan biasanya kalau itu sampahnya kan dicampurkan sampahnya agak sama sampah plastik. Ya sebagian besar itu kalau sampah dari rumah tangga itu sebagian besar bisa. Contohnya itu seperti itu loh. Kemasan, sabun sama sapo atau apa gitu tuh bisa. Berarti akhirnya kan biasanya dicampur gitu. Iya, kita Iya. kalau emang mau buat kayak ekobrik ataupun kerajinan lain itu kita udah harus nyiapin kantong sendiri. Iya bisa biar nggak bau juga baunya. Soalnya kan kalau itu bisa itu kan nanti dicampur sama sampahnya. Itu jadinya kan bau kan. Oh iya, kalian kan kemarin dapatnya ekobrik kan? Produk apa sih yang kalian bikin atau hasilnya dari Hasilnya itu kita bisa buat bisa satu siapapunnya. Selain dibuat furnitur seperti itu, apalagi sih biasanya yang kalian bisa hasilkan dari pembuatan ekobrik? Apa bisa dibuat kayak hiasan-hiasan yang lain gitu? Bisa kayak gapura gitu ya. Oh, gapura itu loh yang ada Kayak di daerah Batak tuh ada di kayak desa Putosari gitu-gitu tuh sama ada. Gringsing tuh ada. Kita inspirasi dari itu sih Iya. makanya kayaknya kita dapet tema itu. hasilnya lebih banyak bersama? Iya. Maka dari itu kita tuh harus mencari sampah sampai keliling-keliling gitu. Bosan nggak sih kalian waktu nyari-nyari seperti itu? Ya, bosannya sih enggak, cuma Kayak malu aku loh. Malunya itu kayak ke tempat-tempat ramai yang misalnya itu kayak ke tempat sebelah gitu kan kita orang pikir kita mau beli sebelah gitu. Ternyata malah nyari sampah. Dan saya juga tuh pas cari pas di gitu apa namanya Cari sampah. Di rumah saya tuh loh dekat Di tetangga. tetangga. Nah itu kan saya tuh bilang kayak gini, Bu, ada sampah enggak? Kan ibunya penjual warung kan. Nah setelah itu ibunya ini ada gitu di bawah, terus tetangga sebelahnya itu loh yang jualan ibu bilang, no ini aku nitip sampah ya gitu. Ibunya gimana tuh kayak saya itu loh apa namanya kamu udah sampah gitu. Dia juga tahu dulu iya Ya gak apa-apa. sama ibunya tuh kan anak kecil cari sampah gitu kasihan iya Astagfirullahaladzim. Terima kasih telah menonton podcast kita hari ini. Nah, kalau kalian berminat membuat ekobrik, bisa lah calling kita di kelas. Iya. Nah, ini juga